Karena itu kata Imam Syafi'i, andai kata Allah itu menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, wal asri saja itu sudah cukup menjadi pedoman itu. Karena di situ memang mengandung arti yang di dalam surat wal asri itu pertama Allah bersumpah demi masa wal asri. Yang keduanya Allah membagi manusia itu menjadi dua kelompok. Ada yang fi khusrin dalam arti kerugian, kehancuran. Ada yang fi ghairi khusrin, tidak rugi. Dua saja. Yang rugi itu seluruh manusia. Innal insana lafi khusrin. Insana di situ bukan satu manusia, tapi semua manusia. Innal insana ay kullu insanin, semua manusia. Dari mana kita bisa faham bahwa itu menunjukkan semua manusia? Dari pengecualiannya, exceptionnya itu. Karena yang dikecualikan itu orang banyak. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman itu banyak. Wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasaw bil haq, memberi pesan kebenaran, wa tawasaw, memberi pesan, saling memberi pesan kesabaran. Jadi yang berada di 4 prinsip ini atau 4 jalan ini yang tidak rugi. Jadi karena yang dikecualikan itu orang banyak, maka yang dikecualikannya itu lebih banyak. Jadi karena itu maka manusia yang banyak ini itu semuanya dalam kerugian kecuali yang dia berjalan di atas 4 prinsip itu. Jadi, itu inti umumnya ya. Nah, kenapa wal asri itu? Wal asri itu demi asar itu bisa berarti sholat asar yang baru saja kita kerjakan. Karena penting, sholat asar itu penting. Hafidzu ala salawati was salatil wusta. Jalan pelihara sholat itu harus kamu jaga sholat. Khususnya salat wusta. Salat wusta itu salat asar. Karena sering salat asar itu ketinggalan. Kenapa? Dia itu bagian akhir hari-hari di mana kita sibuk. Biasanya yang akhir itu suka tertinggal-tinggal karena mengerjakan banyak kerjaan. Bisa berarti waktu asar. Waktu asar itu yaitu waktu akhir sini. Ini menjadi waktu sibuk. Karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Bisa juga masa asar itu masa Nabi Muhammad ini, umat Nabi Muhammad ini katanya masa kita itu hanya antara asar dan maghrib, tinggal pendek, tinggal tidak lama. Tapi bisa juga al-asri itu periodisasi, periode demi periode dari satu periode ke periode yang lain. Fi asrin minal usur, sepanjang masa. Jadi ini periode kita hidup manusia sepanjang periode, dari periode ke periode. Dari Nabi Adam dulu sampai Adam yang lain. Adam lain itu ada Adam Malik, ada Adam Smith, ada Adam apa lagi? Adam Yordan. Jadi dari masa periode sampai juga nanti masa depan, seluruhnya masa yang dihadapi manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali. Jadi masa-masa itu dialami manusia itu mengalami masa di mana ada kelompok yang dalam kerugian dan ada kelompok yang tidak rugi. Nah, ini yang tidak rugi itu yang berada di tadi, berjalan di atas jalan Allah. Jadi dia berada ala manhajillah, apa namanya itu, way of life by Allah ways, ya itu di jalan Allah. Di situ disebut pertama iman.
Nah ini nanti di kitab ini kan dibahas nih soal iman itu. Jadi di sini nanti akan ada itu. Saya kira di sini awal wajibin ala al-mukallafi ma'rifatullah ta'ala itu dari situ aja. Pertama itu harus kita iman, mengetahui Allah. Iman itu artinya apa? Artinya itu percaya. Iman itu percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kalau bukan gaib itu bukan iman. Ya. Artinya yang non indrawi. Kalau bisa diindrawi, diraba, dicium, dilihat, itu bukan iman namanya. Semua sama. Kalau itu sama kan, itu bukan soal iman. Jadi iman itu sesuatu yang kita yakini, yang tidak bisa yang non hissi, tidak indrawi, tapi sesuatu keyakinan. Itu. Nah itu. Nah, kenapa orang tidak beriman? Karena dia menganggap sesuatu itu harus indrawi, harus bisa dilihat atau bisa diraba. Nah, makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi, semuanya ghaibiyah, ya, gaib. Ya. Apa yang gaib itu tidak ada. Nah, ini yang gaib itu belum tidak berarti tidak ada. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Kata Allah, afala tubsirun, afa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu apa kamu tidak melihat? Di dalam diri kita itu ada sesuatu. Apa? Ruh. Ruh itu ada enggak di dalam diri kita? Ada. Yakin enggak ada ruh? Yakin. Pernah lihat? Pernah megang? Pernah mencium? Enggak. Jadi tidak berarti sesuatu yang kita tidak. Tapi ada tandanya, Tandanya hidup. Nah, tanda Allah itu banyak sekali. Ya, kehidupan langit segala macam itu tanda-tanda. Jadi sebenarnya itu masalah iman itu tidak berarti tidak harus indrawi. Kata Allah, kamu mau tahu saya, mau mengindrawi saya, jangankan saya, yang ada di tubuh kamu saja kamu nggak tahu ruh itu kayak apa. Oleh karena itu Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka tanya tentang roh, itu urusan Tuhan saya, itu gaib. Dia gaib, kita tidak tahu. Waktu roh datang kita tidak tahu. Waktu roh pergi juga pakai alat pun yang gak bisa ditangkap. Itu roh. Jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, pasti dia dia pasti merasa kuat. Kenapa? Karena ada Allah. Nah ini contohnya bagaimana? Orang kalau punya bapak itu kan beda. Orang nggak punya bapak itu beda. Apalagi bapaknya orang hebat. Bapak saya, kata bapak saya, kan begitu kan. Sering kan ada yang bilang begitu, kata bapak saya begini kan gitu. Itu bapak. Nah kalau punya Allah, kan lebih hebat dari bapak. Nah, oleh karena itu yakin kita, kalau kita sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita yakin, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa rendah diri, ya, karena kita merasa bahwa kita punya Allah Subhanahu. Jadi iman itu disebut uqadah, akidah. Akidah itu mengikat kita. Wa amilus salihat, nah ini, dan kemudian dia beramal saleh menurut apa kata imannya. Jadi amalnya itu wifqal akidah, sesuai dengan akidahnya.
Seperti saya yang pernah ceritakan bahwa amal saleh itu menurut Allah, menurut iman kita itu ada dua, ada ibadah, ada muamalah. Ibadah itu desainnya dari Allah sana. Bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, kan? Bagaimana kita berhaji, itu semua sudah ada desainnya. Yang kedua itu soal muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antar manusia, interaksi. Itu menyangkut semua aspek. Politik, ekonomi, sosial, budaya, itu muamalah. Nah, itu asalnya tidak didesain dari atas, dari Allah, tapi adalah kegiatan manusia, pikiran manusia, ide-ide manusia, ansyitah basariyah, ya. Jadi semua itu gagasan pikiran manusia. Nah, kemudian apa di situ fungsi agama ini? Memberi justifikasi, memberikan iqrar, ini sesuai, ini tidak sesuai, atau ini harus diluruskan. Maka saya nyebut istilahnya takrir, kemudian tardid, menolak, atau ta'dil, meluruskan. Nah, dengan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah, ya, bahwa ini boleh karena tidak ada mengandung bahaya, tidak mengandung mafsadat, tidak mengandung sesuatu yang madarat, kemudian tidak ada riba, kalau dalam ekonomi tidak ada gharar, tidak ada hal-hal yang ya, jadi ini batasannya itu. Jadi ibadah itu amal saleh itu menyangkut segala aspek, ya, sepanjang dijalankan menurut aturan Allah. Jadi orang berekonomi itu dia beramal saleh, bahkan harta itu atau harta itu sebenarnya bukan hal yang menjadi, kalau di tangan orang yang baik, harta itu kan alat jihad namanya itu, ya. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Apakah kamu mau saya tunjukkan perdagangan yang satu menyelamatkan kamu dari siksa Allah, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi harta itu jadi alat perjuangan. Oleh karena itu mencari harta itu kalau di atas jalan yang benar itu juga termasuk jihad. Jihad. Ya. Apa anunya itu? Syekh Nawawi mengatakan, wa amma talabur rizqi, ini Syekh Nawawi Al-Bantani bilang, ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin laisa dalilan ala ummi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Mencari rizki dengan tetap menjaga hak-hak Allah, semuanya dijaga aturannya, bukan tanpa melalaikan sesuatu, bukan dalil daripada bahwa itu hatinya mati, mata hatinya hati, melainkan jihadul akbar, jihad besar. Karena mencari rezeki itu kalau jalannya benar dan digunakan dengan yang benar, itu juga jalan jihad, itu juga amal saleh. Politik pun, nah ini politik, sepanjang kita niatnya baik dan menjalankan sesuai ya keimanan dan amal saleh kita, itu jadi medan jihad juga.
Ini perjuangan. Ya. Makanya itu jadi politisi itu pertama niatnya yang harus diluruskan. Iya, itu niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu niat. Itu karena niatnya. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap orang tergantung niatnya. Niatnya untuk apa? Dan untuk berjuang, ya insyaallah ya di jalan Allah, kita berjalan Allah. Itu amanu wa amilus salihat itu dua hal ini ya penting sekali. Jadi amal saleh itu kita beramal saleh sesuai dengan arahan iman, bukan sesuai dengan maunya kita. Ya. Jadi ana ala manhajin rabbani, ana manhajillah. Nah, cuman kita berada di jalan iman dan amal saleh itu tidak mulus. Itu karena jalan lurus. Jalan yang bahasa yang pakai Al-Qur'an itu siratal mustaqim. Ya, jalan lurus. Nah, jalan lurus itu dihadang oleh setan, dihadang. Kata Allah diceritakan dalam Al-Quran, fabima aghwaytani la aq'udannahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menetapkan saya menjadi orang yang sesat, kata si iblis, maka saya akan halangi mereka, manusia itu, dari jalan yang lurus itu. Pokoknya tiap ada yang jalan lurus pasti dia. Kalau orang ngaji di sini juga pasti itu, karena ini jalan lurus kan. Ya, kalau jalan lurus pasti dicegat itu oleh setan, suruh belok. Dalam perjuangan PKB ini insya Allah jalan lurus ini kan. Iya. Jadi orang mau masuk PKB itu dihalangi juga. Karena jalannya jalan lurus. Iya, setan tuh selalu yang jalan lurus itu. Kalau di tempat maksiat, setan nggak perlu ada di sana. Nggak ada setan di sana. Mau ngapain? Orang sudah pada jadi setan semua. Lah, apa yang dihalangi? Yang dihalangi itu kalau dia mau di jalan yang lurus itu. Setan itu begitu. Sholat itu dihalangi. Kalau masih nerobos juga sholat juga, waktu sholatnya itu dihalangi dia. Ya, pokoknya ingat ini, ingat itu, ingat, betul ya. Ya, yang hilang-hilang itu ingat semua kalau lagi sholat. Iya. Karena jadi setan itu begini, katanya begini. Dulu saya bisa menggoda, menyesatkan kakek mbahnya manusia itu, Nabi Adam. Nabi Adam itu kan digoda oleh setan supaya melanggar perintah. Kakeknya aja bisa, apalagi cucu-cucunya. Kayak gitu kan. Apalagi cucu-cucunya. Cucunya gampang lagi itu, gampang. Kecuali kalau dia terus berlindung kepada Allah. Iltija. Ya, jadi kalau manusia itu kalau sendiri itu lemah. Tapi kalau kita bersama Allah itu kuat. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau nanti ada sentuhan setan, langsung kita membaca a'udzubillahi minasyaitan. Asal hati kita belok gitu, a'udzubillahi minasyaitan nirrajim, supaya kita selamat. Ya, asal ada sesuatu, ini belok nih,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak ke bawah kita. Bukan alhamdulillah rabbil alamin ya. Bukan alhamdulillah ya. Bukan alhamdulillah rabbil alamin. Ya itu di sini ceritanya itu. Pernah ada orang dia minta pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang, ada orang itu bilang, Imam, saya ini punya barang, saya tanam emas di satu tempat, di satu arah-arah lah, di padang pasir. Saya tandain batu, tahu-tahu kena banjir, hilang tandanya. Saya lupa di mana itu. Saya mohon petunjuknya supaya saya bisa mendapatkan itu. Imam Abu Hanifah ketawa, mana punya ilmu saya untuk itu. Punya yang seperti itu saya nggak punya ilmu. Wah. Begini aja saya nasihatkan kamu. Sekarang kamu wudu, kamu sholat 2 rakaat, minta petunjuk pada Allah supaya bisa ketemu itu. Sholat dia. Begitu sholat, setan datang. Setan kasih tahu, tuh di situ. Gitu. Waktu sholat itu baru tahu, oh iya di sebelah sana itu. Selesai, belok lapor. Gimana? Kata Imam Abu Hanifah, iya. Begitu saya sholat, saya ingat katanya. Ya saya sudah tahu. Pasti setan nggak akan membiarkan kamu khusyuk katanya itu. Nah, jadi kadang-kadang barang yang hilang pun kalau lagi sholat inget itu. Naruh duit di mana gitu, ngumpetin duit di mana itu lupa begitu sholat inget. Nah, itu setan. Jadi jalan lurus itu tidak akan linear jalannya, pasti akan mengalami hambatan-hambatan, akan mengalami trouble. Di situ kita perjuangan. Pada saat itulah perlu ada yang memberikan peringatan, perlu ada yang munabih namanya, memberikan ingat. Maka disitulah prinsip yang ketiga itu tawasau bil haqqi. Jadi sudah iman, sudah amal saleh, maka harus ada tawasau bil haqq. Ya. Tawasau bil haqq itu artinya tawasau itu saling memberi peringatan. Bukan satu pihak, tapi bisa antara teman dengan teman itu harus tawasau bil haqq. Bisa dari kita yang menyimpang, bisa Anda, bisa saya memberi tausiah pada Anda, bisa Anda memberi tausiah kepada tawasau. Nah, sepanjang dalam kehidupan itu ya ada tawasau bil haq, itu akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau sudah ini tidak berjalan, ya, yang memberikan pesan, yang mengingatkan itu sudah tidak ada lagi, atau karena tidak mau lagi, ada orang tidak mau diingatkan lagi, itu berarti situasinya akan tidak kondusif lagi. Ya, itulah makanya saling pesan memesan itu, tawasau itu. Disitulah kita mendapatkan contoh bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika dia diangkat jadi khalifah itu kan dia memberi kesempatan untuk mengkoreksinya itu. Ya, qad wullitu amrakum walastu bi khairikum. Saya telah diberikan untuk mengurus kalian semua. Saya bukan orang yang terbaik, kata Abu Bakar. Kalau kalian melihat saya, fa in asabtu, kalau saya benar, langkah saya benar, fa'ainuni, tolong saya, bantu saya.
Tapi kalau saya tidak benar, apa katanya itu, faqawwimuni, maka luruskan saya. Jadi Abu Bakar itu kenapa pagi-pagi dia sudah memberikan statement seperti itu, saya diangkat oleh kalian menjadi pemimpin kalian, tapi saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Oleh karena itu kalau saya benar, lurus, bantu saya. Tapi kalau saya ini melenceng, ya, maka luruskan saya. Waqawwimuni, luruskan saya. Kenapa? Karena orang yang kalau berkuasa itu biasanya kan orang nggak berani, ya, nggak berani memberi tausiah orang yang berkuasa itu. Ya salah-salah bisa, risikonya berat. Isinya itu biasanya mengalami sesuatu yang terjadi kegaduhan, ya, seperti kita di dalam negara kita misalnya itu ada periode itu ada koreksi, tapi koreksinya kadang-kadang tidak dengan cara yang baik. Kalau tawasau itu dalam makna tawasa itu memberi ingat kepada orang yang dicintainya. Tawasau itu memberi, saya mencintai Anda karena itu saya beri pesan. Nah, tawasau bil haq itu dari seorang yang mencintai seseorang. Jadi hubungannya hubungan keakraban. Itu tawasau bil haq, mengingatkan. Nah, tapi kalau kemudian tidak di dalam diingatkan itu, kemudian itu cara memperingatkannya dengan cara-cara yang tidak normal. Itu yang saya maksud. Selamat datang, itu prinsip yang ketiga itu. Jadi saling memberikan, ingat, tawasau itu bil haq. Tetapi seperti tadi saya katakan, tidak selamanya cara tawasau bil haq ini berjalan dengan baik. Karena dia tidak mendengar, bahkan kadang-kadang yang memberi pesan itu dianggap sebagai musuh, ya kan? Sehingga ini tidak berjalan dengan baik. Nah, ketika situasi seperti itu, maka prinsip yang keempat itu, wa tawasau bis sabr, saling memberikan pesan dengan kesabaran. Nah, kalau ini kesabaran ini tidak ada, maka yang terjadi adalah frustrasi atau emosional, ya kan? Karena nggak sabar, terjadilah sesuatu, atau dia frustrasi, kemudian udahlah, nggak mau lagi. Nah, kalau sudah tidak ada kesabaran, tidak ada tausiah, tidak ada, itu berarti situasi akan tidak kondusif. Itulah sebabnya saya katakan bahwasanya cara hidup yang tidak rugi, tidak hancur, itu adalah yaitu menurut cara hidup yang diajarkan oleh Allah dengan 4 prinsip tadi. Ya'manu, amil salihat, tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kita mau cari cara way of life, itu cara way of life dari manhajillah, manhaj rabbani, yang sebenarnya sudah kita baca tiap hari, tapi mungkin kita kurang merenungkan, kurang memikirkan itu, kurang mendalami itu. Sehingga kalau kita renungkan, nah, mudah-mudahan kita selalu berjalan di atas jalan yang benar, ya, jalan yang lurus. Tetapi seperti saya katakan tadi, jalan lurus itu tidak mudah, tidak linear, ya, karena banyaknya hambatan-hambatan. Masih banyak.
Iya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini tadi saya katakan dari masa ke masa itu terjadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keadaan masa lalu. Misalnya tentang negeri Sabah. Itu diceritakan oleh Allah. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Pada negeri Sabah itu di tempat mereka ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu jannataini an yaminin wa shimalin. Jadi negeri Sabah itu punya dua kebun, di sebelah kanan jalan, di sebelah kiri jalan. Nah, kebunnya itu melahirkan buah-buah. Dan karena di situ disebut ayat, itu ada keajaiban. Jadi keajaiban itu pertama mereka memiliki bendungan namanya Ma'rib. Itu idenya dari Balqis. Dia melihat hujan itu turun terus jatuh ke sungai, terus ke laut, hilang, masuk ke bumi. Akhirnya dia punya ide untuk membangun bendungan. Nah, dari bendungan itulah lahir tadi dua jannata ini, dua kebun. Nah, kebun ini agak unik. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada hama. Jadi kalau ada hama datang dari luar, ada ular, ada ulat, apa mati semuanya. Maka disebutnya laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatun. Ayat itu sesuatu yang mengagumkan. Ya. Oleh karena itu kata Allah, kulu min rizqi rabbikum washkuruhu. Makanlah dengan rezeki Tuhanmu itu dan bersyukurlah. Jadi itu makmur sekali. Bahkan digambarkan kalau orang jalan di bawah pohon itu tidak usah dipetik, pohonnya buahnya jatuh semua, penuh semua. Saking makmurnya itu. Disebut oleh Allah, yang disebut Sabah itu pernah mengalami yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ini negeri Sabah ini. Negeri itu negeri yang baldatun, negeri Sabah itu negeri yang baldatun thayyibatun, negeri yang makmur, yang baik, yang indah. Bukan hanya indah dunianya saja, wa rabbun ghafur, dan mendapatkan Tuhan ampunan dari Allah, dan Allah mengampuni. Jadi dunianya makmur, akhiratnya dapat maghfirah. Itu Sabah ketika itu, masa itu ya. Tapi fa'aradu, tapi mereka berpaling ya, mereka tidak bersyukur, mereka berfoya-foya, mereka menggunakan kekayaannya. Bahkan disebutkan mereka itulah sepertinya pedagang yang dari Yaman ke Syam. Mereka ada kota-kota di tengah, tapi mereka menginginkan tidak ada, supaya mereka menguasai, memonopoli perdagangan. Jadi serakah sekali, jadi oligopoli oligarki. Iya, jadi mereka menjadi oligarki, menguasai semua, dikuasai, dan mereka juga terjadi persaingan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala terjadilah fa'arsala alaihim sailal arib. Jadi terjadi air bah
pecah itu penuhnya, habis semuanya. Kemudian wabadalna jannataihim jannataini sawi ukulin khumsin, dua pohon, dua kebun kanan kiri jalan yang makmur itu diganti buahnya yang tadinya buahnya enak nyaman, diganti dengan pohon yang nggak ada buahnya, ya, buahnya pahit, diganti ukulin khumsin, itu buahnya pada pahit semua. Kemudian pohon sadrin semacam kayak pohon yang tidak ada gunanya, ya, miskinlah keadaannya itu. Itu gambaran tadi. Kenapa itu terjadi tadi? Karena mereka tidak berpijak pada sesuatu yang membuat mereka resilient, tidak ada ketangguhan, ya, mereka fi khusrin. Kenapa? Karena hilangnya prinsip-prinsip ketangguhan itu tadi, keimanan, amal saleh, tawasau bil haq, tidak ada, tawasau bis sabr sudah tidak ada lagi, maka hancurlah apa yang terjadi. Itulah konteksnya mengapa Allah mengatakan wal asri, demi masa-masa. Kamu lihat ada masa Fir'aunatil autad, berarti dia kekuasaannya luar biasa, hebatnya, tapi tidak berdiri di atas prinsip. Jadi kalau yang sebilang itu apa namanya itu pondasi yang resilient, tangguh, itu bukan dari kekuatan ekonomi semata-mata, tapi dari prinsip-prinsip ketuhanan ini, jalan Tuhan ini, iman, amal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau ini tidak ada, itu tidak resilient, rapuh dia itu. Fir'aun, kemudian yang juga kekuatannya besar dan sebagainya itu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan kita semua agar kita berjalan di atas jalan hidup yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manhajillahi rabbil alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, ya. Mungkin ada hal-hal yang memulainya, siapa nanti yang memulai lagi? Keimaman, ya, untuk memulai baca kitab. Dari saya sebagai sesuatu landasan, berpikirnya dulu bagaimana kita membangun jalan hidup kita ke depan, baik segala secara personal, ya. Innal insana itu personal, lafi khusrin personal, atau kita sebagai keluarga itulah juga lafi khusrin, atau kita sebagai bagian dari kehidupan masyarakat,